Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali lagi ya, tentunya bersama dengan Bintang Pengelana teman-teman. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mata uang. Tentunya adalah mata uang Taiwan ya teman-teman. Tentunya kali ini mata uang Taiwan sendiri itu buat Mamas TKL dan Mbak-mbak PRT tentunya sudah pada paham ya teman-teman. Kalau di Taiwan tuh mata uangnya itu adalah NTS ya teman-teman. Tapi untuk pemula pastinya kalian juga belum tahu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas ini ya teman-teman, mengenai mata uang yang ada di Taiwan. Jadi gini teman-teman, untuk mata uang yang ada di Taiwan sendiri itu mata uangnya adalah NTS ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan itu mata uangnya itu kan rupiah ya teman-teman. Kalau di Taiwan sini mata uangnya itu NTS teman-teman. Nah, jadi sedikit pada malam hari ini kita akan bahas mengenai ini ya teman-teman, mengenai mata uang yang ada di negara Taiwan. Jadi kita akan bahas untuk pembahasan malam hari ini ya teman-teman. Tentunya masih bersama dengan Bintang Pengelana ya teman-teman. Jadi hari ini kita menunjukkan waktu pukul kisaran jam 10 malam ya teman-teman, karena hari ini untuk perbedaan jamnya selisih 1 jam kalau di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia ini masih menunjukkan waktu pukul 9 ya teman-teman. Tapi kalau di Taiwan ini sudah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai mata uang yang ada di negara Taiwan ya teman-teman. Tentunya pasti kalian sudah melihat ya, depan layar kita sudah terdapat banyak tumpukan uang. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di Taiwan tuh ya teman-teman, kalian tuh akan mengenal, nah nih teman-teman, birunya cinta. Ini ya teman-teman, satu lembar ini kalau kursnya itu 500 NT teman-teman, itu kisaran bisa ini ya teman-teman, bisa 500.000 uang Indonesia. Nah, ini. Jadi ini teman-teman, perbandingannya teman-teman, kalau di Taiwan itu satu lembar ini bisa jadi 500.000. Nah, ini uangnya teman-teman, 500.000 ya. Jadi ini 50-an ribu uang Indonesia ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini banyak sekali ya. Tapi kalau di Taiwan cuma satu lembar. Lihat ya teman-teman. Nah, perbedaannya ini cukup ini ya teman-teman, cukup banyak ya. Satu lembar ini, oh teman-teman, ini kan 1000 NT ya teman-teman. Kalau dikirim ke Indonesia, kalau kursnya 500 bisa ini 500.000. Nah, ini uangnya teman-teman. Jadi ini hampir sama-sama mirip ya, birunya cinta di Taiwan sama birunya cinta di Indonesia itu ternyata hampir mirip-mirip ya teman-teman. Tapi untuk jumlahnya masih menangan jumlah yang birunya di Indonesia teman-teman. Nah, jadi buat para Mamas TKI tentunya sudah paham ya, kalau mata uang di Taiwan itu adalah NTS teman-teman. Nah, NTS ya teman-teman, NTS. Mata uang di Taiwan itu sendiri adalah NTS teman-teman. Jadi kalau kalian sudah berada di Taiwan, maka nanti kalian akan mengenal ini ya teman-teman. Mata uang ini ya NTS, ini 1.000. Di Taiwan tuh cuma ada koin sama uang kertas saja ya teman-teman. Untuk uang kertasnya cuma ada ini tak kasih tahu nih, 1.000 lembar nih loh. Cuma ada 1.000, kemudian ini 100 NT. Ini ya teman-teman, ini 100 NT, ini 1.000. Terus kemudian ini ada 500 nih. Ini 500 NT ya teman-teman. Nah, ini 500 NT. Nah, ini 500 NT ya teman-teman. Jadi di Taiwan itu cuma ada uang kertasnya itu cuma ini ya teman-teman, 500 NT. Cuma ada 1000 NT, ini 1000 NT teman-teman. Cuma ada 100 NT sama koin ya teman-teman, sama koin 10 NT. Ini cuma ada ini teman-teman, ini 10 NT
sama 1 ente-an aja teman-teman. Nah ini cuma ini teman-teman, sama 5 ente lagi ya teman-teman. Ini 5 entenya teman-teman. Bentar saya ambilkan dulu uang 5 entenya. Ada enggak ini uang 5 entenya ya teman-teman? Uang 5 entenya ternyata enggak punya ya teman-teman. Jadi saya enggak punya uang 5 ente. Ini adanya cuma ini ya teman-teman, 10-an sama 50-an ini teman-teman. 50 ente, 10 ente, 1 ente. Untuk yang 5 entenya enggak ada ya teman-teman, kosong ya. Jadi di Taiwan itu mata uang yang paling besar itu cuma ini ya teman-teman, 1000. Ini 1000 ente ya teman-teman. Ini kalau dikuruskan ke Indonesia ini bisa jadi uang 500.000 nih teman-teman. Ini uangnya 500.000 ya. Jadi kalau di Taiwan kalian kan kemarin kita sudah bahas mengenai biaya hidup di Taiwan ya teman-teman. Kan kemarin kan itu kisaran habis paling berapa kemarin tuh ya, paling cuma habis 2 lembar ini saja ya teman-teman. 2 lembar birunya cinta ini kisaran kalau di mata uang kan ke Indonesia ini bisa sampai 1 juta. Nah ini teman-teman, nih ya ini 1 juta ya teman-teman. Sekepoknya segini nih 500.000 dan ini juga 500.000 ya teman-teman. Jadi kalau digabungan tuh segini teman-teman. Nih kalau di ini jadi uangnya tuh segini teman-teman, tebelnya ya. Ini tebel uangnya teman-teman. Ini bukan uang mainan, jadi ini uang beneran. Nah jadi kalau di Indonesia itu kita habisnya tuh segini teman-teman. Kalau dirupiahkan ke Indonesia itu kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai biaya hidup di Taiwan tuh cuma 2000 ente. Nah 2000 ente tuh ini ya teman-teman, ini 2000 ente dan ini 2000 ente ini kalau dikuruskan ke Indonesia jadinya ini teman-teman, lihat ya, jadinya 1 juta. Nah jadi banyak banget ya teman-teman untuk uangnya ya. Ternyata di Taiwan itu uang yang paling mata besarnya paling besar itu ya cuma ini teman-teman, gak ada lagi ya. 1000 ente ini dirupiahkan bisa jadi 500. Nah kalau 2000 ini bisa jadi 1 juta. Jadi segini ya teman-teman, 1 juta segini ya. Nah 1 jutanya tuh segini teman-teman. Ini teman-teman 1 juta teman-teman. Nah tapi gini teman-teman, ini tak kasih tahu, tak kasih bocoran ya teman-teman. Kalau di Taiwan tuh kita bekerja cuma mengandalkan gaji pabrik ya teman-teman. Itu tuh kita cuma dapat 27.470 ente itu ya teman-teman. 27.470 ente itu belum bersih ya teman-teman, itu masih potongan. Dan itu kira-kira kalau bersihnya tuh cuma ini kok teman-teman, cuma 24 lembar segini ya teman-teman. Jadinya itu ya ndak banyak ya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu yang ada ya teman-teman. Misalkan kita bisa ya istilahnya apa itu teman-teman, istilahnya itu kita bisa maksudnya cari sampingan ya teman-teman. Entah sampingan itu apa, tapi ya harus hati-hati ya teman-teman. Karena kalau bekerja di luar job itu ya sebenarnya ndak boleh. Tapi gimana mau dikata gimana ya teman-teman, kalau ngandelin gaji pabrik itu kan kitanya biasanya kurang ya teman-teman. Jadinya ya tetap semua pekerjaan itu ada resiko ya teman-teman. Tapi gini teman-teman, ini tak kasih ini ya, tak kasih gambaran. Misalkan kalau ada yang nawarin kalian, Mas mau nggak besok bantu saya buat ngelola lahan pertanian? Upahnya berapa Mas? Upahnya ini Mas, 1.200. Nih biasanya tuh kalau di pertanian itu 1.200 teman-teman ya. Terus apakah kalian bakal nolak? Nah ini kalau saya ya teman-teman, selagi ada itu masih ada pekerjaan dan pekerjaan itu sekiranya itu aman ya enggak apa-apa ya, kita ambil aja ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau di pos pertanian itu mintanya itu anak yang resmi ya teman-teman. Kalau anak yang swasta dianya nggak mau ya. Jadi kalau 1.200 ini dikuruskan ini bisa
bisa jadi ini teman-teman 500.000, kalau 2 hari 1 juta ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut di pembahasan berikutnya ya teman-teman, mengenai tentang ini ya, tentang pekerjaan di sistem pertanian itu ya teman-teman. Mungkin juga bisa dikonstruksi atau bisa di ladang ini ya teman-teman, di ladang kebun sawah itu juga banyak ya teman-teman di sini. Jadi di sini tuh sebenarnya cari uang tuh mudah banget ya teman-teman, tinggal kita itu bisa ndak memanfaatkan waktu yang ada. Oke teman-teman, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya, mengenai tentang pekerjaan sampingan yang penting kita carinya halal dan tidak nyuri ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.